Dengan akal, manusia bisa bertahan hidup dan memanfaatkan anggota tubuh, manusia mampu meniru gerakan dan kebiasaan hewan. Hingga lahirlah jurus-jurus hebat dengan nama binatang di jagat bela diri. Salah satu yang cukup fenomenal adalah jurus macan. Kami sempat menyambangi salah satu aliran ternama di Pulau Andalas, yaitu Sile Harimau. Aliran ini sangat piawai menggunakan teknik bertempur sang raja hutan. Selain tanah Sumatera, di Tatar Sunda, macan juga menjadi simbol kekuatan dan kehebatan. Inilah yang menjadi alasan kami untuk meretas jejak ke tanah Pasundan. Assalamualaikum. Misi Kang. Ada apa? Bentar nih, Kak Ismi Kang. Iya. Ini lagi ada pelatihan silat ya Kang? Iya, ini lagi latihan silat. Oh iya. Mau ngelugai. Oh mau ngelugai ya, Iya. saya tadi juga baca tuh mau ngelugai Mau gitu. ngelugai. Kalau ini mau ngelugai itu ke macan atau? Macan. Oh lebih ke Iya, jurus macan. lebih ke macan. Boleh. Kalau misalkan saya mau latihan di sini boleh deh Kang? Boleh, silakan. Boleh. Silakan. Bisa langsung ketemu sama dulu? Boleh, silakan. Di sini juga? Ke sana aja, saya panggil aja sekalian. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Kang. Siap. Assalamualaikum. Pak, ini ada Ismi mau tanya-tanya tentang silat, katanya mau ngelugai. Boleh, Nah, boleh kita silakan. ngobrol sama. Ya. Saya Ismi nih, Pak. Iya, aja. Haji Ai. Jadi gini nih Pak Haji, Iya. tadi saya lihat nih kebetulan saya lagi jalan ya kan, terus ada yang lagi latihan, lagi pakai loreng-loreng gitu ya, terus di depannya juga ada maung lugai kan, kalau maung kan berarti macan ya, jadi saya coba ke sini ternyata emang ini perguruannya, ini asli dari sini ya. Betul, dari sini ya gitu tuh. Kalau maung lugai sendiri di sini kayak gimana tuh Pak? Kaidah silatnya ada bermacam-macam. Kita ngambil dari ada yang tadi disebut jurus khas mau lugai macan. Juga ada gerakan monyet. Juga di situ juga ada disebut kesrah ya. Juga ada cimale, ada cikalong. Juga ada jurus madi, tari, serah, sabana, juga ada di mau lugai. Maung kan macan, kalau Macan. lugainya itu apa ya artinya? Begini, kalau mau lugai itu kalau maung itu di Jawa Barat itu lambang kesatriaan. Di Jawa Barat ya. Iya. Kalau lugai bahasa Sundanya itu bangun. Sebetulnya artinya gini, itu kalau diartikan pakai bahasa Indonesia bukan bahasa daerah, satria bangkit. Satria bangkit di sini bukan untuk membangkit apa-apa, memang untuk olahraga, rohani dan jasmani lah, terutama dari segi keagamaannya. Boleh nih saya langsung latihan. Boleh aja, cuma mungkin kalau mau latihan di sini harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Oh iya, Molugai. iya ada peraturannya. Nah, ini seperti begini mana tadi? Harus pakai pakaiannya juga pakaian lengkap. Oh iya iya. Nah ini silakan nanti ada atau gimana ya, pakai dulu ikutan jurus menglugai. Dibutuhkan kecepatan, kesigapan, ketepatan, serta fleksibilitas dalam menerapkan gerakan jurus macan. Teknik ini diadaptasi dari karakter aslinya
dan telah disesuaikan dengan anatomi tubuh manusia. Ini kalau Pak Haji dulu diajarin sama guru Pak Haji, memang diajarin jurus-jurus macan. Cuman yang sebenarnya kita juga kan udah bilang bukan artinya kita belajar ke macan. Cuman dari situ ada macam aliran mengembangkan seperti aliran macan gitu ya. Ada guling-guling macan, loncat macan. Itu memang dipelajari sama Pak Haji sama guru Pak Haji. Pak Haji ngajarkan lagi di Maung Lugai, persis nama Maung Lugai itu sesuai dengan karakter itunya lah, jurusnya dan lambangnya gitu sebetulnya. Ada yang gini tuh, ada yang gini tuh. Aus, sakit. Aduh. Oh iya. Langsung batas. Dalam perguruan Maung Lugai, Sukabumi, ada beberapa jurus yang berasal dari gerakan hewan. Di antaranya jurus kera, jurus bangau, dan tentunya jurus macan yang menjadi andalan. Teknik dan jurus macan perguruan Maung Lugai diadaptasi dari karakter hewan aslinya. Untuk menguasai jurus ini, dibutuhkan kecepatan, tenaga, serta fleksibilitas. Perubahan posisi dan perputaran badan digunakan untuk meningkatkan kualitas serangan. Target serangan mengarah ke titik vital, seperti mata, leher, dada, kemaluan, hingga kulit. Nah, jadi intinya kalau misalkan lawan kita pakai golok atau pakai senjata, yang pertama itu harus menghilangkan jarak jangkau golok. Terus yang kedua kita matikan orangnya. Dan yang ketiga nih, kalau misalkan kita nggak berani, kita cabut aja, kabur. Kalau serang biasanya ada banyak nih, ada yang itu dulu juga dipatahkan, begitu tuh. Dipatahkan nih, ini cuma dikunci. Cuman ini mundur kita nih, ini patah. Ini kan tidak mundur tuh. Kalau ini mundur, nih lebih jauh tuh. Ini habis deh. Ini kalau mundur ya, tuh seperti apa? Kembali lagi. Nah ini kalau dibuka nggak pakai ini, tuh ya jurusnya, tuh. Ini langsung habis deh. Jadi gerakannya pun serang. Maknisnya pun. Nah, gitu itu serang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Nah, ala. Teknik dan jurus dari perguruan silat di Jawa Barat
kebanyakan dipengaruhi oleh aliran tua tanah Pasundan, seperti Cimande, Cikalong, Serak, Madi, Syabandar, ataupun Kari. Sedangkan jurus bangau di perguruan ini berasal dari teknik bela diri Tiongkok. Jurus macan mengenal 3 posisi untuk bela serang, yaitu posisi rendah, sedang, dan tinggi. Pada saat posisi tinggi, serangan mengarah ke dada dan kepala lawan yang biasanya diiringi dengan lompatan. Sedangkan pada posisi rendah, digunakan kuda-kuda melebar hingga tubuh merendah ke tanah. Sasarannya adalah daerah bawah lawan. Dilanjutkan dengan serangan menggulung untuk menghabisi lawan. Jurus macan banyak menggunakan kekuatan cakar, telapak tangan, lutut, tumit, dan telapak kaki untuk melakukan serangan juga elakan. Selain teknik dasar pencak silat, di perguruan Maung Lugai juga dilatih teknik permainan senjata. Tujuannya untuk mengenali karakteristik senjata, hingga bisa menemukan cara untuk mengantisipasi serangan senjata itu sendiri. Banyak banget sih latihan-latihan fisiknya itu, jadi dari mulai kunciannya, terus tangkapannya, cara buka kuncinya seperti apa, terus benturan-benturan tuh latihan fisik. Dan akhirnya seperti ini nih saya nih. Lumayan sakit kalau misalkan nggak terbiasa, tapi kalau misalkan kayak gini sih biasa aja sih. Selain dari tangan kosong, justru tangan kosong, ada juga nih saya juga belajar yang lebih unik lagi nih. Jadi ada isian kayak saya belajar main golfnya, terus ada toyaknya juga. Saya jadi bisa belajar itu, jadi lengkap ya, ada jurus-jurus ala hewan, terus ada teknik taktisnya juga. Nah di sini juga saya diajarin bagaimana yang namanya bisa melawan lawan kita yang lebih besar, padahal saya sendiri itu lebih kecil gitu. Banyak yang beranggapan bahwa berlatih bela diri sama dengan berlatih kekerasan. Dalam bela diri memang diajarkan cara memukul, menendang, menyerang, menghindar, ataupun menangkis, yang merupakan gerakan-gerakan umum pada sebuah perkelahian. Namun sebenarnya banyak nilai positif yang akan didapat dari belajar dan berlatih bela diri. Ya, pertama-tama dari olahraga untuk kesehatan diri kita juga, dan untuk keduanya mungkin kita bisa jaga diri. Kan kebanyakan laki-laki, maaf ya, laki-laki banyaknya yang iseng. Pernah ada yang jaya supir angkot megang, saya langsung refleks sendiri, langsung tak nonjok kayak gitu. Contohnya satu itu. Kedua, teman ada yang iseng megang ini, gerak kayak gini, aku pakai refleks tanpa dipikir-pikir dulu. Anak-anak, adik-adik semuanya, mungkin latihan cukup sampai sini dulu. Cuman memang Bapak ingin ngetes yang baru belajar, Ade Ismi. Pengen tahu dia kalau umpamanya hasil dari jurus-jurus dari Maung Lugai ini, coba sekaligus nanti dia diserang sama 3 orang. Bagaimana yang sudah diajarkan sama Ismi itu cara prakteknya. Kami persilakan kepada De Ismi supaya maju ke depan untuk mempraktekkan hasil latihan. Coba diperagakan, nanti De Ismi akan diserang. Ya seakan-akan gimana ya? Nggak kompromi, ini bukan demonstrasi. Hasil latihan nanti gimana caranya kalau ditangkap atau dipukul atau dipakai apa yang pakai golok. Silakan, coba praktekkan ya. Siap.
penghormatan dulu. Semuanya, running, penghormatan. Alright, salam perguruan. Main aja. Gerak aja, pasang. Nah, itu bagus, main macan aja, keluarin. Nah, itu. Terus. Kali ke sana dulu, balik dulu. Ya. Demikian latihan kalian yang diperagakan tadi, cukup sampai di sini juga, supaya dirimu betul-betul menjaga untuk bela diri, untuk memanfaatkan, bukan untuk kesombongan. Sekarang kan zaman begal, zaman apa. Mudah-mudahan bermanfaat itu pelajaran dari Bapak ya, Jesmi ya. Lanjutkan di rumah ya, biar bisa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Banyak manfaat yang didapat dengan berlatih pencak silat. Selain kemampuan bela diri saat bahaya menyerang, tubuh juga menjadi lebih bugar, sehat, dan kuat. Mempelajari bela diri juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Selain kelebihan pada faktor fisik, bela diri membantu dalam pembentukan karakter dan mental. Banyak nilai spiritual serta filosofi luhur terkandung dalam kaidah pembelajaran pencak silat. Utamanya kan di sini mayoritasnya banyaknya orang Muslim ya yang belajar, sehingga Pak Haji kadang-kadang menyebutkan begini, kamu boleh silat di Mengulgai, tapi di rumah kamu juga harus sholat. Karena apa? Sholat itu adalah tihangnya untuk membentuk ya akidah kamu, gitu ya. Dan jurus ini untuk meluruskan kamu supaya tidak terbawa oleh hal-hal yang negatif seperti narkoba, seperti mabok-mabokan, gitu kan. Jadi identiknya kalau silat di Mengulgai harus sholat. Tak dipungkiri, akal merupakan senjata paling berharga sekaligus paling berbahaya. Jika disalahgunakan, kemampuan akal juga bisa sangat merugikan. Melalui pencak silat, diharapkan tercipta pribadi cerdas, berperilaku terpuji, serta berbudi pekerti. Jangan hanya di Sukabumi saja untuk masuk di mata pelajaran Mulok, tapi wilayah lain seperti Bekasi, Jakarta, bahkan wilayah-wilayah yang lain, saya akan sangat merasa bangga sekali kalau misalkan semua di Indonesia Mulok silat itu udah ada di mata pelajaran. Pencak silat memang bukan sekedar rampak menyerang dan bertahan. Pada tingkatan tertentu, pencak silat membentuk kepribadian, karakter, sekaligus menjadi filosofi.